Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segenap para asatizah, para bapak, para saudara, jamaah majlis ta'lim dan muzakarah mushola al-hidayah, semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima umik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Semoga dengan salawat fatih yang kita baca, Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para saudara, wabil khusus segenap para asatizah, kembali kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan yaitu malam hari ini, Hayatul Banat wal Banin, halaman 91 ya, 91 waro'a qauman gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imamil muallim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Wa ra'a rajulan alaihi hamulatan la yaqdiru ala hamliha. Kemudian bapak saudara, di dalam masalah Isra Mi'raj yang sedang dibahas ini, Rasulullah SAW kembali diceritakan melihat ada seorang laki-laki alaihi hamulah, yang di atasnya dipikulkan, la yaqdiru ala hamliha, yang dia tidak mampu untuk membawanya. Jadi ya seakan-akan orang ini sedang membawa satu beban yang bebannya cukup berat dan dia tidak mampu untuk membawanya. Wa huwa yuridu ayyazida 'alaiha, dan dia pengen nambahin lagi, bawa beban lagi. Padahal beban yang ada untuk dibawanya dia udah nggak kuat. Tapi herannya dia masih kepengen bawa tambahan yang lainnya. Ini apa nih artinya? Ya, jadi Nabi lihat ada orang ya di situ dia dikenakan beban yang sangat berat. Dan beban itu sendiri sebenarnya dia udah tidak mampu untuk dibawanya. Tapi herannya dia masih kepengen nambahin ya beban tersebut. Ya, ini dilihat sama Nabi. Ini artinya apa? Faqala man hadza ya Jibril. Lalu ya malaikat Jibril tanya sama Rasulullah, siapa ini ya Jibril? Maksudnya ini apa ya Jibril? Faqala, lalu malaikat Jibril menjawab, hadzal rajulu alaihi amanatun nasi. Ini adalah orang yang mendapatkan amanah dari manusia. La yastatiu ada ahad, dia udah nggak mampu untuk menunaikannya. Dapat amanah dari orang banyak,
ya sebenarnya itu amanah satu aja dia udah kagak mampu untuk ya melaksanakannya. Wa huwa yuridu ayyazida amanatan ukhra, dan dia kepengen lagi nambahin amanat yang lain. Kan banyak orang punya jabatan ini, udah dikasih jabatan satu masih pengen lagi jabatan yang lain. Satu aja belum tentu kuat dipikul nih. Ini satu jabatan Bapak, Saudara, amanah. Ya, amanah, beban yang sangat berat nanti di akhirat kalau dikonkripkan itu akan dipikul, ya akan dibawa sama dia, itu dia tidak akan mampu. Tapi herannya dia masih kepengen menduduki jabatan yang lain. Ya, pengen lagi jabatan ini, jabatan ini. Itulah manusia. Ya, banyak tuh kita lihat di masyarakat orang yang sudah punya jabatan yang satu tapi masih kepengen jabatan yang lain lagi. Bahkan belum selesai aja masih kepengen memperpanjang. Tuh, begitu. Itu berat, itu amanah yang dipikulkan ya nanti. Ya, sehingga digambarkan di akhirat nanti dilihat oleh Rasulullah SAW, begitulah orang-orang yang memang dikasih amanah. Amanah itu sebenarnya udah berat buat dia, tapi dia masih kepengen memegang amanah yang lain sehingga dia tidak akan mampu dipikulnya. Nah, ini jadi kalau ingat hamba begitu tuh, kita bukan girang dapat jabatan, bukan girang. Ya, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, makanya tolong tuh jabatan yang sudah diamanahkan kepada kita, jaga benar-benar, laksanakan benar-benar. Ini kita sebagai manusia termasuk manusia yang lemah. Amanah yang Allah berikan mestinya ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada gunung-gunung, tapi mereka nggak mau semuanya. Ya, mereka nggak mau. Kenapa? Karena dia nggak sanggup ya untuk membawa amanah tersebut. Ternyata dipikulkanlah amanat itu dan diterima oleh manusia. Ya, itu manusia banyak yang zalim, banyak yang tidak amanah terhadap ya amanah yang telah Allah berikan. Nah, kalau kita hidup di dunia ini, amanah yang paling penting apa? Sholat. Itu sholat itu amanah yang Allah berikan kepada kita. Nah, makanya kerjakan sholat dengan baik, karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat kita udah baik, insya Allah yang lainnya akan baik. Tuh, pasti itu. Ya, jadi Rasulullah SAW bilang, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Kalau ada orang sudah bisa melaksanakannya dengan baik, sempurna, berarti dia sudah mengokohkan agamanya. Tapi siapa yang meninggalkan itu sholat, faqad hadamaddin, otomatis dia sudah menghancurkan agamanya. Ya, makanya Bapak Saudara lihatlah cara orang sholat. Kalau udah sholatnya bagus, insya Allah yang lainnya terbagus. Nah, sebelum kita lihat orang itu sholatnya bagus, lihat bagaimana wudhunya dulu. Sebab kata Al-Habib Abdul Al-Haddan, kita nggak bisa menilai orang itu sholatnya bagus, sempurna, sebelum kita lihat bagaimana cara wudhunya. Nah, kalau wudhunya udah bagus, insya Allah nanti sholatnya juga akan bagus. Tapi kalau wudhunya sembarangan, ya sholatnya juga sama sembarangan. Karena ini satu paket nih, wudhu, sholat, sholat, wudhu, satu paket, nggak bisa dipisah-pisahkan. Makanya untuk menilai orang sholatnya bagus atau tidak, sempurna atau tidak, lihat dari cara berwudhunya. Kalau kita lihat wudhunya udah bagus, sempurna, insya Allah nanti sholatnya akan bagus dan sempurna. Nah, kalau sholatnya udah bagus dan sempurna, insya Allah ya amal-amal yang lain itu akan bagus dan sempurna juga. Ya, ini intinya di sholat. Makanya yang pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti, ya yang merupakan amanah yang sangat besar, itu sholat. Itu manusia ketika meninggal dunia, itu yang pertama kali ditanya, ya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat.
as-shalah. Iza saluhat saluhat sairu amali. Apabila salatnya udah bagus, yang lain ikut bagus. Wa iza fasada, apabila salatnya jelek, maka otomatis yang lain pun ikut jelek semuanya. Nauzubillah min dzalik. Makanya ini amanah yang harus kita benar-benar laksanakan. Ya, jangan sampai kita nanti berkhianat. Karena amanah itu satu bentuk ya beban yang sangat berat, yang memang manusia itu sulit sebenarnya kalau mampu untuk membawanya. Tapi yang namanya manusia ya masih kepengen juga untuk minta tambahan, ya untuk minta tambahan dikasih amanah yang lainnya. Ya Bapak Saudara, cukup satu jabatan, ya jangan nambah lagi jabatan yang lain, apalagi sampai rangkap ya pejabat ini, pejabat ini, pejabat ini. Memang gajinya gede sih, ya begitu. Tapi ya ini nambah berat kita nanti di yaumil kiamah. Ya, ini Rasulullah yang lihat seperti itu. Wara'a qauman tuqradu syafahuhum wa alsinatuhum bimaqaridha min hadidin. Lalu Nabi lihat lagi ada masyarakat yang digunting bibirnya, digunting lidahnya dengan beberapa alat gunting dari besi. Ya Allah, Nabi lihat ada yang lidahnya digunting, bibirnya digunting, alat guntingnya itu dengan besi. Kullama quridat adat kama kanat, setiap kali digunting kembali lagi seperti sedia kala. Nanti digunting lagi kembali lagi seperti itu, digunting lagi kembali lagi seperti itu. Wala yabduru anhum min zalika syai'un, dan tak pernah habis-habisnya sedikit pun dari itu. Terus siksaannya begitu. Ya, siksaannya seperti itu, diulang kembali, diulang kembali. Lalu Nabi bertanya, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Lalu malaikat Jibril jawab, haula'il khutaba'u alladzina ya'muruna bil ma'rufi wa la yaf'alunahu. Mereka itulah para penceramah-penceramah, para khatib-khatib, para mubalik-mubalik yang mereka memerintahkan orang melakukan kebaikan tetapi mereka tidak bisa mengerjakannya. Tuh, jadi penceramah itu hati-hati juga. Ini ada hadisnya. Ya, kadang-kadang dia memerintahkan orang melakukan kebaikan tapi ya sebenarnya mereka enggak melakukannya. Ya, orang luang disuruh, orang suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu, tapi enggak mengerjakannya. Tuh, makanya dulu waktu saya masih ngaji di Cirebon, kata kiai saya, di akhir zaman nanti ya penceramah banyak ya, tapi qalilul fuqaha, orang yang alim dalam ilmu fikihnya semakin sedikit. Ulama di mana-mana banyak, tapi fuqahanya enggak ada. Sama fuqaha beda. Ya, kalau fuqaha itu ulama yang ahli fikih, tidak banyak bicara. Ya, jadi orangnya ulama nggak bisa. Ya, tapi dia ahli dalam ilmu fikih. Nanti di akhir zaman pokoknya semakin sedikit banyak orang yang ahli ceramah, ahli pidato. Nah, ini ya, jadi mereka akan melakukan kebaikan tetapi mereka melakukan. Makanya itu khotib hati-hati benar. Ya, jadi dulu waktu saya ngaji, ya saya diamanatin sama guru saya begini, ente kalau lagi khotib ya perintahkanlah yang ente udah ngerjain. Gitu. Kalau ente belum ngerjain, jangan suka ngasih tahu orang. Nah, begitu. Itu pesan. Ya, pesan begitu. Ya, jadi kita tuh nyampaikan tausiah ya di dalam khutbah Jumat kalau bisa yang pernah kita kerjain. Kalau kita belum pernah ngerjain nyuruh orang, ya arun alaika iza fa'alta azim. Ya, sungguh amat jelek sekali orang lain ente suruh kerjain sementara ente belum pernah. Tuh begitu ya.
Jadi ngukur diri maksudnya, ngukur diri. Ya, jangan sampai ya kita belum bisa tapi kita nyuruh orang. Kita nyuruh orang puasa sunnah, minimal kita dulu yang puasa sunnah. Ya, puasa bulan Rajab, puasa. Ente puasa kagak sih. Orang lain disuruh puasa. Jangan begitu. Ya, jadi kita dulu. Orang disuruh tahajud, ente tahajud enggak? Ya, kalau ente udah tahajud baru nyuruh orang. Nah, jadi ini nih yang dinamakan ya khutbah. Ya, orang-orang yang suka ya amar ma'ruf tapi mereka tidak bisa melakukannya. Itu nanti dari kiamat ya bibirnya digunting, lidahnya digunting. Nanti habis begitu kembali lagi seperti semula, digunting lagi ya lidahnya, digunting lagi bibirnya. Ya selesai kembali lagi seperti ya semula, digunting lagi. Sehingga Nabi Muhammad bingung melihat orang ini kenapa nih orang? Permasalahannya apa ini? Ya, tanya malaikat Jibril. Jawabannya mereka para khutbah, mereka para penceramah yang selalu memerintahkan ya orang lain melakukan kebaikan tetapi mereka sendiri tidak mengerjakannya. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya ngeri juga tuh. Ya, kita nggak berani ya macam-macam seperti itu. Ingat dengan hadis-hadis seperti ini. Summa dakhala wadiyan, kemudian Rasulullah masuk ke dalam satu lembah. Fasamma minhu raihatan thayyibatan, maka Rasulullah mencium bau yang sedap, bau yang enak, sedap. Wa sami'a sautan hasanan. Lalu Nabi dengar ada suara yang bagus, yang indah, baunya enak, sedap, ya. Kemudian didengar suaranya juga suara yang enak. Faqala, lalu Nabi bertanya, "Mahaza ya Jibril, apa ini ya Jibril? Baunya kok enak benar, suaranya juga rasanya asik didengar di telinga." Qala, lalu malaikat Jibril menjawab, "Hadzihi raihatul jannah." Ini baunya sorga. Tuh, jadi sorga itu ada baunya. Bahkan dari ya, jarak jauh tuh sorga udah tercium baunya. Ya, jadi Nabi Muhammad sempat mencium bau sorga saat itu. Ya, sampai-sampai Nabi nanya, ini bau apa? Kok enak bener? Bahkan suaranya pun enak didengar ya di telinga. Lalu kata malaikat Jibril, hazihi raihatul jannah, ini ternyata ya baunya sorga. Wa hadza sautuha, dan ini suaranya sorga. Jadi sorga ada baunya, ada suaranya. Nah itu, ini dalilnya nih, ada suaranya, ada baunya. Taqulu, lalu sorga ini berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ini sorga yang bicara. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajil ilayya bi ahli, segerakanlah ya mana penduduk-penduduk sorga yang akan masuk kepada saya. Suruh segerakan. Dia nggak sabar tuh sorga, dari rindu sama siapa? Sama manusia-manusia yang nantinya akan masuk ke dalam sorga. Cepetin ya Allah, ya segerakan mana ya para penduduk-penduduk sorga yang akan masuk ke dalam sorga, yang akan menjumpai saya. Nah itu sorga udah nunggu-nunggu ya, bahkan udah minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, segera masukkan penduduk-penduduk sorga ke saya ini. Wa bima wa'atani, dan semua yang telah engkau janjikan kepada saya. Faqad kasura, maka sungguh banyak hariri. Tuh udah di dalam sorga udah ada hariri. Apa hariri artinya? Ya itu pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, makanya di dunia orang laki-laki tidak dibolehkan memakai pakaian dari sutra. Hukumnya haram. Ini kita nih orang laki nih, sutra yang 100%. Kalau BHS itu mah campuran aja, hanya kadarnya berapa persen, sedikit. Ya, begitu. Ini yang dimaksud sutra full. Ya, itu haram hukumnya. Jadi bagi laki-laki pakai pakaian dari sutra nggak boleh. Emas nggak boleh juga.
Ya, kenapa? Sebab ini nanti pakaian yang akan digunakan untuk penduduk-penduduk sorga. Jadi di sorga udah disiapkan tuh. Ini ya sutra-sutra saya, ya belum ada yang pakai ini. Nah, untuk siapa? Untuk para penduduk-penduduk sorga. Makanya sabar dulu Bapak Saudara. Jangan pakai sutra dulu di dunia. Insya Allah nanti dipakaikan di mana? Di akhirat. Sama juga bejana-bejana terbuat dari emas, dari perak, nggak boleh kita pakai. Ya nanti dipakainya di mana? Di sorga. Kalau mau makan, mau minum itu ya alat-alat wadahnya terbuat dari emas, terbuat dari perak, sehingga saat di dunia tidak dibolehkan terlebih dahulu. Ya kalau orang laki tuh ya pakai emas aja nggak boleh, cincin emas nggak boleh, kalung emas, ya rantai emas nggak boleh. Ya, ini semuanya hiasan, hanya digunakan buat orang perempuan. Kalau orang perempuan dibolehkan, ya dihalalkan buat umatku yang perempuan. Emas ya itu dihalalkan buat umatku yang perempuan. Sutra itu dihalalkan buat umatku kata Nabi yang perempuan. Wa hurrima, dan diharamkan buat siapa? Buat umatku yang laki-laki. Makanya kita orang laki-laki jangan suka pakai cincin emas. Ya, kalau ada yang pakai cincin emas, buka aja, buka, kasih istri kita. Nah, begitu. Ya, dulu ada orang laki-laki pakai cincin emas. Nabi lihat. Ya, lalu kata Nabi, ya ini bara api neraka kamu pakai di jari-jari kamu. Dicopot sama Nabi, dibuang tuh Pak sama Nabi. Dibuang. Lalu Nabi pergi, kata sahabat yang lain, ambil, ya kasih istri kamu, nggak apa-apa kalau istri kamu yang pakai. Lalu sahabat itu bilang, sesuatu yang udah dibuang sama Nabi, pantangan saya ambil lagi. Tuh, jadi itu cincin emasnya kagak diambil lagi. Ya, karena udah dibuang sama Rasulullah. Padahal kalau dipakai sama istrinya boleh nggak? Boleh. Ya, sayangnya kagak dibuang di sini. Kalau dibuang di sini ada ambil, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini mempertegas bahwa orang laki jangan sekali-kali pakai cincin emas. Walaupun dibilang cincin nikah, cincin kawin, nggak boleh juga. Ya, jadi haram bagi laki-laki menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Nabi pakai cincin, pakai. Cincinnya terbuat dari apa? Dari perak. Kalau dari perak boleh. Ya Bapak sunnah pakai cincin yang terbuat dari perak. Itu kata sorga begitu. Nah ini pakaian-pakaian sutra sudah ada, wagirosi tanaman-tanaman saya sudah ada, wafidoti emas saya, wazahabi itu fidoti perak, ya zahabi emas. Tuh, jadi udah tersimpan tuh di sorga, ya sutra, tanaman-tanaman tuh, buah, ya itu semuanya udah ada. Perak emas sudah ada, wa marjani marjan sudah ada, wa pawakihi buah-buahan, semua jenis-jenis buah-buahan juga sudah ada di dalam sorga. Makanya yang belum ada siapa? Penduduk-penduduk sorganya belum ada yang masuk, sehingga sorga itu sudah rindu. Ya Rob, tolong segerakan. Ya ini penduduk sorga belum ada yang masuk ke sini. Padahal kami udah siap ya memberikan fasilitas yang terbaik buat mereka, tamu-tamu saya, penduduk-penduduk sorga. Jadi sorga dari itu ternyata ya dari rindu untuk didatengin sama ya penghuni-penghuni penduduk-penduduk sorga. Faqala, lalu malaikat ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab ya, karena tadi lagi minta ya Rob, ya sorga yang bicara. Lalu Allah jawab, faqala, maka berkata siapa Allah, innaki likulli muslimin wa muslimatin, sesungguhnya tamu kamu, penduduk kamu nanti yang akan ngisi kamu siapa? Semua orang Islam, baik laki maupun perempuan. Wa mu'minin wa mu'minatin. Tuh, jadi muslim laki maupun perempuan, mukmin laki maupun mukmin perempuan. Inni anallah, sesungguhnya saya adalah Allah, la ukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi janji-janji. Faqalat, maka surga itu menjawab, raditu, saya redho, saya senang.
Jadi apa yang dikatakan oleh Allah, kata surga, raditu, saya ridho, saya senang. Jadi siapa yang akan masuk ke dalam surga? Satu, orang muslim baik laki maupun perempuan. Dua, orang yang beriman baik laki maupun yang perempuan. Jadi orang kalau udah muslim muslimah, mukmin dan mukminah, insya Allah jaminan dari Allah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya keimanan ini Bapak Saudara tolong benar-benar dipertahankan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Sebab orang kalau udah muslim, udah mukmin, insya Allah dijamin bakalan masuk ke dalam surga. Nah, bagaimana dengan orang yang suka berbuat dosa-dosa, maksiat-maksiat? Selama dia masih beriman, dia masih muslim, insya Allah tetap dia akan masuk ke dalam surga. Hanya dia akan transit terlebih dahulu ke neraka. Transit dulu Bapak Saudara. Ya, berapa lamanya transitnya di neraka tergantung dosa-dosa yang dia perbuat selama hidup di dunia. Pengennya jangan transit, Pak. Pengennya apa? Langsung masuk surga. Jangan pakai transit. Kalau transit lama, ya begitu. Transit itu lama, kagak enak. Ya pengennya langsung masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sumadakhala wadiyan, kemudian ya Rasulullah masuk ke satu lembah, pasamma fihi raihatan karihah. Maka Rasulullah di lembah itu mencium bau yang kagak enak. Beda dengan tadi. Kalau tadi baunya enak banget, harum. Ini baunya karihah, tidak disukai. Ya, wasami asautan qabihan. Rasulullah juga dengar ada suara yang kagak enak juga didengar. Di telinga kayaknya nggak enak gitu. Kan suara ada dua macam. Ada yang terdengar di telinga enak benar. Ada juga yang kagak enak didengarnya. Nah, ternyata ini Rasulullah dengar suara yang kagak enak di telinga. Faqala, lalu Nabi bertanya, "Mahaza ya Jibril?" Ini apa ya Jibril? Qala, lalu malaikat Jibril menjawab, "Hadza sautu jahannam." Ternyata ini suaranya neraka jahanam. Tuh, jadi jahanam itu ada suaranya. Suaranya kagak enak banget didengar. Taqulu, ya ini neraka jahanam berkata. Ya, kalau tadi surga yang berkata, sekarang jahanam yang berkata. Ya Rabb, wahai Tuhanku, ajil ilayya bi ahli, segerakan kepadaku penduduk-penduduk yang akan masuk ya ke tempatku. Tuh, sama neraka jahanam juga minta malu, cepetin. Kok ini masih kosong. Padahal api udah dibakar, macam-macam udah disiapkan. Buat siapa? Buat penduduk-penduduk neraka. Tuh neraka bilang nih masih kosong, sayang api udah dibakar lama bener ya, belum ada isinya. Segerakan. Sama seperti tadi sorga udah fasilitasnya udah diberikan yang terindah, tapi masih kosong. Kata sorga, cepet ya Allah, masukkan penduduk-penduduk sorga. Nah, sekarang neraka jahanam sama begitu, cepetin ya Allah, karena udah siap semuanya. Wa bima wa'adtani, dan dengan sesuatu yang telah Kau janjikan kepada saya. Faqad kasurat salasili wa aglali, sungguh sudah banyak rantai-rantai, ya itu rantai-rantai, tali-tali yang terbuat dari besi, dari macam-macam, udah ada. Udah tinggal ngikat, ya itu udah disiapkan semuanya, rantai-rantai itu yang udah dipanaskan oleh api neraka. Wabah udah qa'ri, bahkan lembahku udah jauh dalam sekali. Ya, jadi orang kalau seandainya dijatuhkan ya ke lembahnya itu sampai memakan waktu berpuluh-puluh tahun. Ya, karena begitu dalamnya lembahku yang ada di neraka jahanam. Wastadda harri, dan sangat panasnya aku. Ya, api udah berkobar-kobar tuh. Ya, dan panas sekali. Faqala, lalu Allah bilang begini, innaki likulli musyrikin wa musyrikatin wa khabisin wa khabisatin. Sesungguhnya ya kamu nanti akan diisi oleh orang-orang musyrik, baik laki maupun perempuan, dan khabis, orang-orang yang selalu melakukan kejahatan-kejahatan, baik laki maupun perempuan. Jadi penduduk ya warga
yang mengisi kamu wahai jahanam adalah mereka orang-orang yang syirik kepada Allah dan orang-orang suka berbuat dosa maksiat kepada Allah, baik dari jenis kelamin yang laki-laki maupun yang perempuan. Itu tempat mereka nanti di neraka jahanam. Nah, inilah kisah akhir daripada kitab ini yang ceritanya tentang Isra dan Mi'raj. Nanti baru babun fi sifatihi wa akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Nanti baru kita bicara terkait tentang sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana wa qdi hawaijana wahtim bis solihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.